Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi editing Photoshop ya. Terutama mengenai tools yang sering saya pakai, alat-alat yang sering saya pakai di Photoshop. Sebelumnya saya sudah menyiapkan bahan ataupun gambar untuk kita pakai di sepanjang video ini yang sudah saya cari di internet maupun foto saya sendiri. Baiklah, kita mulai. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan itu mengambil suatu bahan ya, dokumen ke Photoshopnya ya, ke aplikasi Photoshopnya. Ada beberapa cara. Yang paling mudah yaitu kita menyeret gambar yang ingin kita masukkan ke Photoshop itu ke Photoshop yang langsung. Misalnya kayak gini. Misalnya saya mau ngambil ini yang gambar astronot ini ya. Tinggal ditarik aja ke Photoshopnya, terus itu lepas di frame Photoshopnya. Ini sudah ada ya. Itu yang paling panjang caranya ya, yaitu kita klik file, open, kita cari di mana lokasinya file tersebut. Itu udah selesai ya. Saya ambil yang ini. Kita open. Ini seperti ini, sama aja sebenarnya. Itu yang pertama, dokumen yang sudah ada di luar Photoshop. Bagaimana kalau kita mau buat sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang fresh lah ya, yang benar-benar kita nggak ada bahannya, kita mau buat sendiri. Nah, teman-teman tuh harus menggunakan ataupun membuat ya, harus membuat kanvas kayak kertas gambar ya, kalau di buku gambar ya. Caranya itu dengan kontrol dan pencet N secara bersamaan, ataupun kontrol dulu baru N gitu. Nah, ini ada sebuah tab ya. Ini yang bakalan menjadi ukuran kanvas teman-teman. Biasanya saya di sini tidak menggunakan satuan pixel ya, tapi satuan sentimeter. Ini width itu kayak luasnya ya, kalau height ini kayak tingginya. Ya, artinya seperti itu sebenarnya. Berapa sih nilai yang harus dimasukkan ke dalam ini? Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau buat feed di Instagram kayak kotak ya, 1x1 ya kalau rasionya ya, itu bisa teman masukin nilai yang sama di antara panjang ataupun luas dengan tingginya. Jadi bisa teman saya masukin 10 ya, berarti di tingginya juga harus masuk 10 biar kotak lah saya. Resolusinya ini biasa saya menggunakan pixel per centimeter dengan nilai 75 biasanya. Yang paling ngaruh di resolusinya itu nilai paling tinggi berarti paling tajam ininya, resolusinya ya. Tetapi itu bakalan dampak di ukuran filenya, ukuran Photoshopnya lah istilahnya. Misalnya saya tambah dari 75 jadi 100, di 2 MB yang tadinya 1 ya. Jadi seperti itu. Kalau yang color mode itu biasa teman-teman pilih aja yang RGB color ya. Ini samain aja. Pencet OK. Nah, ini sudah tercipta kanvas kosong yang benar-benar kosong. Jadi dua itu yang hal yang harus kita ketahui pada saat kita memulai ataupun ingin menggunakan Photoshop pertama kali kita masuk di aplikasinya. Di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tools yang sering saya gunakan ya, khususnya kita ambil dulu gambar ini ya, gambar astronot tadi. Tool pertama
itu move tool ya. Ini ada di atas ini move tool. Ini tool yang bisa ngebuat gerak-gerakin ini, tapi ini kan dalam satu frame kecil ini, satu frame background ya, jadi agak nggak bisa digerak-gerakin. Saya coba menggunakan shape, kita buat bentuk. Nah, ini move tool ini bisa teman-teman gunain untuk menggerak-gerakkan. Selain menggunakan mouse, teman-teman juga bisa menggunakan panah yang ada di keyboard biar lebih spesifik menggerakkannya, jadi kecil-kecil dia geraknya. Saya hapus dulu. Dan tool yang kedua itu Marquee Tool. Dia lebih kayak seleksi, cuman dia ada bentuk khususnya ya. Kayak ini bentuknya kotak. Nah, ini seleksi ke kepala astronotnya ya. Kalau di seleksi gini teman-teman bisa ngambil ataupun copy ya. Kalau di Microsoft Word itu Ctrl C, Ctrl V kan. Nah, kalau di Photoshop itu menggunakan Ctrl J. Ini kita Ctrl J. Pindah ke move tool lagi. Nah, ini sudah menjadi layar baru. Bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Ini sama yang lainnya, cuman dia bentuknya beda. Ini kan bulat. Kalau yang tadi kotak. Yang ini garis ya. Kemudian tool selanjutnya yaitu lasso. Lasso ini dia hampir sama kayak yang sebelumnya, tapi dia bukan terbatas dengan bentuknya yang kotak ataupun bulat, tapi dia lebih bebas. Nah, saya menggunakan lasso tool ya. Jadi selama gerakan mouse saya, dia bakalan nyeleksi yang sama kayak gerakan mouse. Ditekan terus, nggak kelilingin aja badannya gitu. Sebagai contoh aja ini tidak rapi. Terus sama kayak tadi Ctrl J untuk mengcopy yang telah kita seleksi. Ya, hasilnya kayak gini. Itu lasso ya. Ini lasso yang dasar, lasso yang pertama. Kalau lasso yang kedua ini lebih bagus, dia digunakan di bentuk-bentuk yang memang dia nggak lika-liku seperti ini. Dia kotak dia. Jadi benar-benar poliginal. Bener nggak namanya? Seperti ini. So, teman-teman cek enter aja kalau udah. Itu bisa Ctrl J ya kalau mau dibuat layar yang baru, yang seleksi kita tadi sama kayak sebelumnya. Nah, khusus untuk magnetik ini dia lebih spesifik ya, lebih ke dia kita nggak perlu gerakin ataupun mencet mouse terus, dia lebih ke mencet sekali. Kita cukup gerakin sesuai dengan garis badan batas dengan background sama astronot ini aja gitu. Jadi seleksinya lebih mepet, bukan mepet ya, lebih apa katanya, kata yang tepat itu lebih terarah ya, lebih terukur lah secara otomatis. Kita ikutin ini aja. Kalau udah, nanti ketemu di tempat kita pertama klik lagi, ini sudah ada seleksinya ya. Nah, Ctrl J, dia hasilnya seperti ini. Jadi benar-benar lebih
terukur ya, lebih jernih, lebih bersih. Kemudian saya mau ngajarin teman-teman Magic Wand ya. Magic, maafin ya secara pronounce-nya mungkin kurang baik. Ini tool ini bisa teman-teman pakai untuk mengseleksi suatu bentuk yang memang warnanya sama, yang warnanya solid, satu solid. Nah kan backgroundnya kan biru ya, biru, jadi bisa kita pakai. Misalnya kita pencet salah satu bagian di biru ini, dia seleksi semua biru kecuali di warna yang beda. Ctrl Z, Ctrl J, dia hasil kayak gini. Jadi cuman yang kita ambil, yang ke seleksi itu cuman satu warna gitu. Kemudian ini teman-teman paling sering ya kalau memang kenal sama editing itu sama crop ini ya, bisa untuk nge-crop gambar lah ya. Jadi tinggal enter kalau udah gitu. Kemudian tool yang sering saya pakai juga itu eyedropper ini. Jadi lebih ke ngambil sampel warna lah ya. Misalnya kita mau ngambil warna yang ada di gambar, kayak biru ini saya mengambil warna ini, nanti bakalan kelihatan di sini. Ini kan biru ya. Kalau saya mau ngambil warna putih ini, di sini putih. Kalau ngambil saya warna merah ini, di sini merah. Gitu. Jadi warna yang sudah teman-teman ambil bisa teman-teman pakai di pensil ya. Ini jenis-jenis pensilnya. Jadi bisa buat kayak pensil atau pena rasanya. Seperti itu. Kemudian yang sering saya pakai juga itu eraser ya. Ini ada magicnya yang sama kayak yang ini tadi. Dia menyeleksi ataupun bukan seleksi, tapi ini menghapus ya, gambar yang bentuk yang solid satu warna gitu. Misalnya saya mau menghapus warna biru ini, saya tinggal mencet warna biru, salah satu birunya aja. Kelihatan kalau ini memang ada biru-biru di sampingnya ya. Jadi ini gunanya toleransinya. Jadi ini benar-benar toleransinya kan satu, dia cuman ngambil atau menghapus warna yang benar-benar mirip sama sampel yang kita pencet tadi. Kalau kita lebihin misalnya 50, dia lebih toleransinya ke, mungkin kalau kita mencet biru tua, dia yang biru muda itu kena gitu, kena hapus, lebih jernih jadinya gitu. Selain magic, kita ada background di aplikasinya, ada background, dia ngapus background yang sama. Ini kalau teman-teman mau ngubah ukurannya, tinggal pencet kanan aja di mouse. Ini ada size-nya, ukurannya. Ini di tengah-tengah ini kan kayak sampelnya ya. Jadi teman-teman pencet yang ini. Misalnya kita di sini kan seharusnya kepala Astaroth ini kalau pakai eraser biasa itu kena juga, kena hapus. Cuman kalau dia yang background ini, dia cuman background yang sama kayak di titik tengah. Kalau kita hapusnya tuh. Seperti itu. Tool selanjutnya yaitu eraser ya. Eraser ini
eraser yang biasa ini hanya menghapus bentuk yang ada di lingkaran kursor. Jadi ini benar-benar eraser yang sederhana gitu. Jadi kalau kita kena kepala astronot ini, dia kehapus juga gitu, nggak kayak yang background tadi. Untuk ngubah ukuran lingkaran yang di eraser ini, teman-teman bisa klik kanan, ada di size-nya ya, bisa teman-teman gedein, bisa dikecilin, tergantung kebutuhan teman-teman ketika mengedit ya. Tool selanjutnya yang sering saya pakai itu bucket ya. Ini kayak numpahin cat lah ya ke bentuk seperti ini. Misalkan di sini kan ada warna merah ya, jadi dia bakalan berubah di warna merah. Teman-teman bisa rubah warnanya dengan klik warna merah ini. Nah, teman-teman bisa ubah warna sesuai dengan kemauan teman-teman. Sini ya, ini biasanya teman-teman awal tuh kayak gini, dia ada batas-batasan yang benar-benar terlihat jelas. Cuman teman-teman bisa ngilangin batas-batasan itu dengan mengancentang ya. Ini benar-benar halus di warnanya. Nih, tinggal pilih aja mau warna apa, kemudian oke. Terus tumpahin warnanya yang mau teman-teman ubah. Ini dikerubah semua di satu solid warna ya, satu warna yang solid. Kemudian yang sering saya pakai juga itu pen tool ini. Pen tool ini sama kayak tool yang seleksi yang sebelumnya kita bahas, tapi dia lebih satu-satu ya, lebih lama, lebih panjang. Misalnya kita mau seleksi astronot ini ya, jadi benar-benar titik per titik gitu seleksinya. Pen tool ini bagus untuk seleksi yang benar-benar susah diseleksi oleh tool-tool sebelumnya gitu. Benar-benar detail, harus detail gitu kan. Yang kayak ketiak kayak gini nih, ketiaknya astronot kan. Dia benar-benar sempit lah istilahnya kalau untuk dihapus sama ini, nggak kebaca sistem, nggak kebaca aplikasi mungkin. Jadi benar-benar manual. Ini terus sampai seluruh badannya, dan nanti ketemunya di tempat seleksi yang sebelumnya. Kita pencet dan buat seleksi, yang selection. Nah, jadi teman-teman bisa pencet Ctrl J ya, nanti bakalan ini jadi layer yang sudah kita seleksi sebelumnya. Kemudian tool yang sering saya pakai ya, yang pastinya yang paling sering saya pakai itu text tool ya. Dia mengetik huruf-huruf ataupun karakter-karakter yang diketik sama teman-teman melalui keyboard kayak gini. Ini teman-teman bisa ngubah warnanya sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, saya mau warna putih, saya klik warna putih, terus itu oke. Sekarang saya tulis nama saya, M.BACHRI MAULANA, M Bahri Maulana. Ini sudah ada nih. Kalau teman-teman mau gedein, ada dua cara ya. Pertama, teman-teman pilih type ini, tool untuk menulis ini, mengetik ya, bukan menulis ya, mengetik. Terus itu pilih di tulisan yang ingin teman-teman besarin, Ctrl A. Lalu teman-teman pilih ini besarnya kan, paling besar 772 di sini.
Nah, misalnya segini. Jadi teman-teman memang mau besarinnya secara lebih mudah ya, nggak harus yang kayak tadi. Teman-teman bisa pakai besarin kayak ngebesarin bentuk biasa gitu. Nih, bisa teman-teman besarin. Nah, untuk mungkin teman-teman nanya kan, kalau kita besarin ini dia gimana nyesuaiin ataupun nyamain rasio dengan rasio sebelumnya. Teman-teman bisa ditekan di keyboardnya itu shift. Shift ini dia nyesuaiin, dia menetapkan rasio yang sebelumnya ada di bentuk tersebut, sehingga kita waktu kita rubah bentuk besar atau kecilnya, dia rasio panjang sama tingginya itu tidak berubah. Nih saya contohkan ya, saya tekan shift, kemudian saya besarkan, ya, dia rasionya sama antara tinggi sama luasnya atau panjangnya, seperti itu. Ini teman-teman juga bisa ngubah tipe font. Ini banyak, teman-teman bisa cek banyak font yang ada di Photoshop. Walaupun teman-teman misal nyari font tertentu yang nggak ada di sini, teman-teman itu bisa nyari di Google ya. Teman-teman cari dulu font yang teman-teman pengen pakai itu namanya apa. Sudah diketahui namanya, tinggal teman-teman tuh tinggal cari aja gitu. Misalnya download, saya mau download font Bungasai font. Ini banyak website yang memang dia nyediain font-font gratis. Cuman ada jenis-jenis font tertentu yang memang dia berbayar, jadi sesuaiin aja dengan kemauan teman-teman, dengan dompet teman-teman ya. Kalau memang mau ngeluarin uang untuk membayar atau membeli suatu font, ya silahkan. Kalau memang teman-teman nggak bisa, sayang duitnya, ya teman-teman bisa nyari font-font alternatif lainnya gitu yang ada di internet. Ya bisa teman-teman ubah jenis-jenis fontnya. Seperti itu. Tool selanjutnya yang sering saya gunakan yaitu ini ya, dia ngebuat suatu shape, suatu bentuk yang teman-teman mau. Ini ada beberapa bentuk, ini bentuk kotak ataupun sejenis persegi panjang dan kotak sesuai dengan rasio teman-teman tinggiannya. Ini ada yang dia kotak, cuman di ujungnya itu agak tumpul, dia agak melingkar ya, saya tunjukin. Ini warnanya sama, jadi teman-teman bisa rubah warnanya di sini ya. Ini teman-teman mau warna apa aja terserah teman-teman, sesuai dengan kemauan teman-teman. Banyak seperti ini. Ini ada juga yang bulat, benar-benar bulat kayak gini. Ada yang persegi 6, ada yang persegi 5, ada bisa teman-teman rubah mau persegi berapa. Ini ada di sininya, ini ada persegi 6, persegi 4, persegi 5, ini persegi 8. Teman-teman basing, teman-teman mau berapa aja. Kalau memang teman-teman butuhnya itu ya silahkan. Mungkin itu aja yang sering saya gunakan ya. Kalau yang lain agak jarang saya gunakan.
Kemudian misal saya mau menyeleksi diri saya ya, saya mau menghilangkan background yang ada di belakang saya. Jadi teman-teman, saya mau menggunakan yang namanya lasso, Pak, menggunakan magnetik ya. Jadi saya pencet aja yang memang dia di ujung badan saya ya, di ujung garis badan saya, batas dengan background. Saya pencet sekali, tinggal saya ikutin aja garisnya, nggak usah ditekan lagi, tinggal di ikutin aja. Ini sebagai contoh ya, jadi kalau kurang rapih mohon dimaafkan, ikutin terus. Sampai di ujung kita berhenti di tempat yang sebelumnya kita mulai ya. Nah, ini sudah ada seleksinya, jadi ya, tinggal pencet Ctrl J. Ya, ada layar yang telah kita buat, yang telah kita seleksi. Ini kurang rapi ya. Kalau teman-teman mau rapi, silahkan diperbaiki. Banyak tutorial menggunakan lasso ya di YouTube. Silahkan dibuka, itu lebih jelas menggunakan lassonya biar lebih rapi dan lebih bagus ya. Ini hanya contoh. Dan ada tips ya teman-teman, kalau memang misal di frame di Photoshop ini terlalu besar, misalnya saya pengen kecilin lagi, saya pengen zoom, teman-teman bisa pencet Ctrl di keyboardnya, kemudian ditambah bukan paragraf ya, karakter plus di keyboardnya, jadi nanti zoom ke depan. Kalau mau zoom out, dia mencet yang minus gitu. Saya zoom kayak gini tuh, kalau udah zoom kayak gini terus saya mau ngeliat ke atasnya gimana nih, kan ada ininya nih, nah, pencet ini atau pakai kursor atas bawah, atau teman-teman bisa tekan spasi, tekan terus itu arahin mouse-nya ke tempat teman-teman yang mau teman lihat, tinggal pencet aja gitu. Jadi mudah kayak gini. Toolnya ada di sini sebenarnya, ada di sini, tapi lebih mudah menggunakan spasi ya, jadi nggak usah pencet toolnya lagi. Kalau spasinya udah dilepas, nanti dia balik lagi ke tool yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan coba membuat suatu desain grafis ya, yang benar-benar simple untuk dicontoh, ataupun teman-teman kalau teman-teman mau nyoba yang lain itu silakan. Jadi hal pertama yang saya lakukan yaitu ngebuat kanvasnya. Pertama saya membuat kanvas dengan Ctrl N. Ctrl N ya. Dan saya membuat kanvas kotak untuk di IG ya. Sama kayak tadi, ini 10 resolusinya saya pakai 75 pixel per cm. Saya klik OK. Ini sudah ada kanvas kerja saya. Kemudian saya ingin membuat backgroundnya itu warna hitam. Saya menggunakan ini ya, tool yang ini, yang kotak ini. Saya milih warnanya warna ini. Terus saya tutupin semua kanvas ini. Nah, ini sudah ada backgroundnya ya. Backgroundnya warna hitam agak ke abu-abu ya. Kemudian saya nyiapin gambar lainnya. Saya menggunakan ada gambar planet Mars,
Saya taruh di sini. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada kayak bentuk kotak-kotak yang sebenarnya kurang baik dilihat ya. Karena saya mau ngambil planetnya aja, planet Marsnya aja. Maka saya menggunakan eraser. Saya menggunakan yang magic. Ya. Nah, kenapa ada ini? Gambar teman-teman itu yang ini, yang layar yang ini, itu dalam bentuk smart object. Dia harus dihilangkan smart objectnya. Bisa teman-teman chat OK ini, atau pada layar yang ini teman-teman klik kanan dan ada yang namanya ini. Teman-teman lihat, ya pencet ini, dia udah bukan smart object lagi. Jadi teman-teman hapus, udah hapus semua, tinggal planet Marsnya aja ya, planet merah aja. Nah gini, nah saya pengen nempatin planet ini di tengah-tengah misalnya. Maka daripada saya ngukur di sini tengah-tengah susah, saya menggunakan salah satu fitur yang ada di Photoshop, yaitu teman-teman tinggal pilih layer yang ingin teman-teman taruh di tengah. Yang pada kali ini saya ingin membuat layer planet Mars ini di tengah-tengah. Saya klik layernya, yang ini layer ini, terus itu pencet Ctrl A. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sini ada kayak garis putus-putus berjalan ya. Dan di sini ada ini, ada kayak kotak-kotak, garis-garis di pinggir-pinggirnya atau di tengah-tengahnya. Ini salah menentukan orientasi di mana letak planet tersebut. Saya ini ada di tengah-tengah nih, tengah-tengah vertikalnya, garis vertikal ini. Kemudian saya ada di tengah-tengah horizontal. Nah, ini tengah-tengah di kanvas teman-teman. Kalau mau di paling kanan, pilih yang ini. Paling kiri yang ini, yang bawah ini, yang atas ini. Saya pengen di tengah-tengah misalnya. Nah, udah. Kalau udah selesai, tinggal Ctrl D. Nah, nanti garis-garisnya hilang kan. Kemudian saya ingin menaruh di bawahnya. Kalau saya taruh di bawahnya, saya tarik planet ini, dia bakalan berubah lagi nih ya. Saya tidak, misalnya gemeter tangan saya, nggak mungkin tangan saya percis paling bawah garis ini agak susah. Jadi gimana caranya? Teman-teman pencet shift, tekan, dan tarik ini ke bawah. Nanti dia hanya ke bawah saja, tidak ke kanan ke kiri. Nah udah. Nah ini sudah ada planet Marsnya, sudah ada backgroundnya. Dan saya mau menambahkan astronot. Maaf, saya ingin menambahkan roket. Saya tarik. Nah, udah ya. Saya ingin menghilangkan semua ini kecuali roketnya. Bagaimana caranya? Yang pertama saya menggunakan eraser yang magic eraser ini. Ini toleransinya saya kecilkan karena saya melihat backgroundnya warna putih. Roketnya ini dia hampir mirip sama backgroundnya. Jadi kalau dia 50, dia pasti roketnya bakalan hilang juga nih. Saya contohkan ya. Tuh, roketnya bakalan hilang juga. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan kesalahan seperti ini ya, teman-teman pengen mengundo ya, kalau di MS Word itu kan Ctrl Z. Di Photoshop sama, bersama. Dia teman-teman kayak pencet Ctrl Z itu cuman sekali undo. Cuman kalau teman-teman salahnya banyak, misalnya saya menggunakan ini pensil lah. Misalnya gini, salah kan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman mencet Ctrl Z sekali, dia bakalan hilangin 1. Cuman kalau teman-teman mencet Ctrl Z lagi, bakalan muncul lagi. Jadi cuma 1 langkah. Kalau di memang salahnya ada 5 kayak gini, teman-teman tambahin pencet ALT, jadi Ctrl ALT Z di mouse di keyboard teman-teman.
Z lagi, Z lagi, Z lagi, Z lagi, sesuai dengan kesalahan yang teman-teman buat. Balik lagi ke erasernya ini, toleransinya saya kecilin karena seperti yang saya bilang tadi itu ya, yang background ini putih, di roketnya ini putih cuman agak beda, jadi saya ubah ke 0, ubah 1 lah. Saya pencet, nah bisa teman-teman lihat, walaupun tidak rapi ya, ini hanya contoh, dia putihnya itu benar-benar hilang, cuman putih yang agak ke abu-abuan ini tetap ada karena dia toleransinya rendah. Dan ini masih ada ininya, ada jempol, ada bintang, ada yang lain-lainnya. Saya pengen ngapusnya menggunakan eraser yang biasa. Ini teman-teman kepake juga ya eraser biasa ini, jadi jangan tidak digunakan ya. Tinggal ngapus saja di sini. Dulu ini kebesaran nih, bisa saya kecilin di sini dengan klik kanan ya, klik kanan dengan diatur dia size-nya berapa. Terus itu saya hapus bagian-bagian ininya dan selesai. Kita mendapatkan roket dari gambar yang tadi. Ini ingin saya kecilin ya. Jadi kalau teman-teman mau ngubahin tanpa mengubah rasionya, tinggal pencet shift, sudah diubah ininya, apa namanya, ukurannya. Kalau udah enter ini, saya taruh di sini. Kemudian saya ingin membuat kayak asap-asap ya yang keluar di bawah roketnya ini. Kan ininya, plasternya. Saya ingin ngeluarin kayak asap-asapnya lah. Saya menggunakan pensil, warnanya warna putih. Oke. Tapi opacity-nya saya kecilin. Kan kalau opacity-nya 100% dia bakalan seperti ini. Jadi bakalan benar-benar tebal. Kalau opacity-nya saya turunin, dia bakalan kayak gini. Ya. Teman-teman lihat. Saya buat layar baru biar nggak ngaruh sama ininya, sama roketnya. Saya kecilin opacity-nya menjadi 35 lah ya. Dan saya buat seolah-olah dia ada asap di sini. Ini jadi teman-teman gak usah perlu takut. Kira-kira pakai apa ya untuk toolsnya ini. Yang penting teman-teman tahu dasarnya, dia tools ini dia sebagai apa, bakalan nyiptain apa. Teman-teman bisa mengkreasikan sendiri apa yang pengen teman-teman buat. Mungkin dia asap di luar roket, atau awan kayak gini, awan misalnya. Ini sebagai contoh ya. Jadi teman-teman kreativitas teman-teman masing-masing lah ya. Nah, kayak gini saya membuat tulisan lah ya, tulisan terlalu besar, saya kecilin. Ini tulisannya saya mau pakai warna merah. Oke. Dan saya tulis, saya pakai fontnya, saya ganti fontnya dulu. Kayak apa ya? Pakai yang ini aja. Saya tulis menuju tak terbatas dan melampauinya. Ini saya tengahin sama kayak tadi, yang di planet tadi, tinggal pencet layarnya yang pengen ditengahin, kemudian Ctrl A, tinggal oh iya teman-teman harus pastiin toolnya ada di sini ya, soalnya kalau di sini dia nggak ada ininya, pilihannya di sini. Toolnya di yang di move tool ya, yang paling atas ini. Tinggal ditengahin ini aja, dah. Dan di sini saya lihat kegedean ya, saya kecilin aja. Seginilah, enter. Saya tengahin lagi, Ctrl A, saya tengahin, Ctrl D. Dah.
Nah segini. Ini desain grafis yang benar-benar simple ya, kayak ada planet, ada asap-asap gitu kan, ada roket, terus itu ada kata-kata kayak menuju tak terbatas dan melampauinya yang ada di Toy Story. Ini salah satu contoh yang benar-benar simple untuk belajar ya, untuk pemula yang benar-benar nggak tahu apa-apa mengenai Photoshop. Semoga dengan teman-teman belajar di sini, teman-teman jadi tahu toolsnya ini yang harus saya pakai untuk ngebuat ini apa gitu, untuk gerakin bentuk ini ke sini pakai apa gitu. Nah, kemudian saya akan mengajarkan kepada teman-teman mengenai penyimpan suatu karya ya, suatu editing. Kalau udah selesai, teman-teman udah selesai ngebuat suatu karya, teman-teman bisa klik file, kemudian save as, dan ini teman-teman taruh aja di mana yang ingin teman-teman taruh. Saya ingin taruh di sini, kemudian klik judulnya apa, misalnya karya di peta media. Dan formatnya ini teman-teman harus tahu, yang sering saya gunakan itu Photoshop, karena format file Photoshop ini bakalan nyimpen file Photoshop yang bisa teman-teman buka lagi dan bisa teman-teman ubah-ubah lagi ininya, layarnya gitu. Kalau dia JPG ini, dia gambar biasa, gambar foto kayak foto teman-teman yang di HP lah ya misalnya. Kemudian kalau ada yang namanya Twibbon ya, Twibbon itu dia nggak bisa kalau dia pakai JPG. Kenapa? Karena tempat dia naruh foto itu kalau dia pakai JPG itu bakalan tutupan sama bentuk ataupun warna putih biasanya. Jadi teman-teman kalau membuat Twibbon itu formatnya harus PNG gitu ya. Itu 3 ini yang paling sering dipakai. Yang lainnya jarang ya, bahkan nggak pernah saya pakai, ada beberapa. Nah, mencet save aja gitu. Nah, oke. Udah selesai, karya teman-teman sudah di save dan bisa teman-teman upload gitu, ataupun bisa teman-teman share ke sosial medianya masing-masing.